Jika kita ingin menjadi orang yang paling menderita, maka fokuslah pada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Membuat budgeting untuk orang lain memang menjadi sesuatu yang menakutkan. Banyak banget temen Bun Ai yang akhirnya pindah haluan dari yang tadinya konten kreator budgeting. Kayaknya aku pindah aja deh Bun Ai ke daily vlog. It's okay, sebenarnya semuanya memiliki tantangan masing-masing. Kalau budgeting, nulis-nulis, mungkin tantangannya di ide. Daily vlog itu pindah-pindah angle untuk menghasilkan angle terbaik. Jujur aja, budgeting juga harusnya pindah angle. Tapi sekali lagi Bun Ai tahu sekali kekurangan Bun Ai. Ya mudah-mudahan teman-teman berhati mulia tetap mau menyaksikan video sederhana Bun Ai. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai mau spill dulu nih pertanyaan yang banyak banget masuk di DM. Bun Ai, kira-kira kalau di Depok biaya hidup berapa sih? Warga Depok, tunjukkan pesonamu. Ayo, tulis di kolom komentar. Kira-kira berapa ya untuk biaya hidup di Depok? Sebenarnya Depok itu kan cakupannya luas ya. Ada kalau Bunda pribadi daerah Cilangkap Tapos mungkin itu agak jauh lebih murah karena udah arah-arah Cibinong. Karena Bunda diapit dua pasar ternama yaitu Cikema dan Cisalak. Dua pasar itu menunjukkan harga yang lumayan jauh ya untuk perbedaannya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, yuk kita sama-sama merelaksasi alam bawah sadar bahwa Allah telah memilihkan, mohon maaf, tempat terbaik untuk kita tinggal. Jadi sebenarnya yang membuat kita kaya bukanlah di mana kita tinggal, melainkan apa yang mampu kita tinggalkan. Seperti contoh gaya hidup yang memang di atas kemampuan dan sebagainya. Tapi hari ini Bunda nggak bahas itu, besok baru Bunda bahas tentang 3 hal yang wajib dimiliki. Jadi keahlian yang wajib dimiliki seorang ibu agar uangnya nggak habis-habis. Amin dulu yang kenceng boleh di kolom komentar. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kita uang yang gak habis-habis dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Oke, jadi Bunda mau spill dulu ya. Berapa sih realnya gitu biaya hidup di Depok untuk teman-teman yang insecure? Kok kayaknya bisa ya aku makan seminggu 250, seminggu 150 ribu. Itu gimana sih Bun Ai? Oke, mulai dari sekolah. Kita tahu betul ya, kalau ngomongin sekolah ini penting banget. Bahkan kalau di Smart Mom Class, Bunda selalu ajarin 3 tabungan yang wajib banget dimiliki. Salah satunya adalah pendidikan. Dimana kalau teman-teman sudah sanggup memiliki sinking fund liburan, harusnya sudah memiliki sinking fund pendidikan. Jangan terbalik. Pendidikannya belum full tapi udah punya sinking fund liburan, dekorasi rumah, atau misalnya beli panci baru. Nah itu bisa dikesampingkan. Nah kalau sekolah sendiri ini salah ya. Harusnya Bun Ai ngebahas dari TK dulu, tapi malah Bun Ai bahas dari SD. Kalau di Depok, sehemat Bun Ai tahu, bermainnya mungkin kurang jauh juga Bun Ai. Kalau untuk sekolah SD-nya tuh gratis, tapi sekolah swastanya ada yang uang pangkalnya itu mulai dari 4 sampai 30 juta rupiah untuk SD. Atau ada SD yang mohon maaf semi swasta kayak MI tapi memang swasta. Kita mungkin biasa sebutnya dengan SD plus. Itu bisa uang pangkalnya di bawah 4 juta rupiah. Nah, kalau untuk SPP itu start dari 400 ribu sampai 2 jutaan. Nah, jadi karena SD ini 6 tahun, usahakan kita benar-benar bisa mengukur kemampuan 6 tahun ke depan atau bahkan selanjutnya. Nah, alhamdulillah karena Bunai juga punya TK, biasanya kalau wali murid yang memiliki jarak anak berdekatan, Bunai akan kasih saran, kira-kira nanti adiknya akan dapat yang sama nggak? Bukan nggak percaya terhadap rezekinya Allah, tapi kita menghindari kecemburuan alam bawah sadar. Dimana kayaknya ngerasa kakaknya dapat swasta terbaik, adiknya dimasukin sekolah paling ekonomis karena kebutuhan meningkat sementara penghasilannya masih di situ-situ aja. Nah, kalau untuk SD, swasta sama negeri itu kan memang terjadi perbedaan. Wallahu a'lam, Bun Ai ngerasain sih memang beda banget antara kurikulum dan gaya ngajarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak yang sudah terbiasa dengan swasta terus dia sekolah negeri itu biasanya bakal kayak jet lag ya. Ya tergantung sekali lagi, sekolah itu hanya membantu tapi poin pertama dan paling penting adalah keluarga karena keluarga ini membentuk pola didik untuk membentengi mereka. Nah balik lagi ke anggarannya, kalau SPP itu di Depok antara 400 ribu sampai 2 jutaan yang swasta.
Mungkin bisa lebih mahal lagi ya di daerah Depok karena Bun Ai memang nyarinya tuh sekitar aja. Kebetulan disesuaikan sama kebutuhan wali muridnya Bun Ai. Biasanya Bun Ai tuh suka ngambil-ngambil tuh brosur-brosur, ngasih tahu sama wali murid ini sekitar biaya sekian sekian. Terus sambil juga kita sharing nih. Selain itu, siapkan juga karena kalau sekolah swasta kan ada kebutuhan daftar ulang biasanya antara 30 sampai 50% dari uang pangkal kalau uang pangkalnya tuh nggak fantastis. Tapi kalau udah di atas 10-18 juta, biasanya sih uang pangkalnya daftar ulangnya mohon maaf sekitar 3 sampai 4 jutaan. Dan kalau di swasta ya sudah pasti ya harus bersiap nih ya dengan yang namanya sumbangan-sumbangan random karena diperbolehkan. Kalau negeri kan memang agak berhati-hati. Bahkan untuk kayak uang 10.000 aja tuh di negeri ya daerah rumah Bun Ai benar-benar kita harus berhati-hati. Karena kalau salah penyampaian aja itu bisa dianggap sebagai pungli karena diatur banget sama undang-undang. Oke, kembali lagi selain 3 hal tadi kayak uang pangkal, SPP, daftar ulang, sumbangan, teman-teman yang memutuskan sekolah dimanapun. Jadi mau negeri mau swasta akan ada biaya ini adalah biaya sosialisasi antar walmur entahlah ya mau itu ngeliwet kayak mau arisan atau beli baju seragam samaan. Kembali lagi kalau diri kita sudah terbiasa memiliki prinsip dan tidak mudah terwarnai, itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau diri kita sudah biasa tidak memiliki prinsip, mohon maaf yang pertama, yang kedua mudah terwarnai, ya sudah itu adalah biaya yang memang harus difikirkan. Biaya sosialisasi ini lebih kepada gengsi ya, bukan kepada menghargai. Maksudnya bedanya apa? Kalau gengsi itu lebih dipakai pribadi, kalau menghargai itu dipakai untuk memberikan penghargaan, mungkin memberikan kenang-kenangan guru atau sebagainya. Selanjutnya kalau SMP 3 sampai 40 jutaan. Setahu Bun Ai, sehemat Bun Ai berkeliling. Karena Rafa udah kelas 5, jadi Bun Ai udah mulai cari-cari ini. Kira-kira nanti SMP-nya di mana ya? Ada yang bilang jauh, enggak, karena uangnya mepet. Jadi 2 tahun sebelumnya memang harus kami prepare ya, teman-teman. SMA jauh lebih murah lagi. Kenapa ya kalau misalnya uang pangkal SMP sama SMA tuh lebih murah dibanding SD? Karena jujur effort untuk ngajarnya juga kan pasti berbeda. SMP sama SMA tuh udah mulai kayak ngerti ya kalau SD tuh bener-bener butuh pembimbingan. Itu sehemat Bun Ai. Nah kalau TK di daerah Bun Ai sendiri Bun Ai nggak bahas keluar-keluar itu mulai dari ratusan ribu sampai tertinggi Bun Ai pernah dengar masuk TK-nya itu sekitar 19.500.000 teman-teman. Kalau TK Bunai masih ekonomis, masih 2 jutaan ya. Kalau misalnya ada promo-promo, biasanya Bunai juga ngadain promo untuk di gelombang 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya di sini kita mau ngebahas biaya yang paling penting. Nah ini tuh nyaris ngabisin mungkin 50% budget, yaitu adalah biaya makan. Jadi kalau ngomongin makan itu benar-benar harus apa ya, sesuatu yang nggak kelihatan tapi kok ngabisin keuangan ya. Karena memang itu sebuah kebutuhan ya. Nah yang pertama tuh sarapan. Kalau sarapan masih dapatlah 5.000 per porsi di daerah Bun Ai. Kayak misalnya nasi uduk, lontong sayur. Kalau bubur udah nggak dapet ya. Kalau bubur tuh nyaris antara 7 sampai 8.000 sampai 10.000 per anggota sekali makan. Jadi kalau yang anggota kayak Bun Ai ini 5 orang bener-bener mikir keras gitu. Kalau mau sarapan di luar itu bisa aja ngabisin budget 1 hari. Tapi bukan berarti kami nggak pernah sarapan di luar ya. Semua sesuai dengan budget yang sudah kami siapkan. Kalau makan 1 dan 2, oh ya nanti SMC akan bikin planner. Di situ tuh akan ada masakan 1, masakan 2 karena kami nggak pakai yang kayak makan siang, makan malam. Karena kan makan siang, makan malam tuh fleksibel aja. Nah, untuk jajan itu 5.000 sampai 10.000. Fleksibel tergantung keikhlasan dan keridoan orang tua. Tapi kalau bisa jajan jangan banyak-banyak lah, yang penting makan di rumah. Logistik lain kayak listrik itu fleksibel, kayak pulsa, terus IPL tuh fleksibel. Teman-teman biasanya Bun tanya nyaris 200, ada yang kalau di perumahan antara 500 sampai 1 juta rupiah. Nah, kalau untuk makan, kita analogikan aja nih ya, kayak beras setengah liter tuh 5.000 lah. Sayuran kita beli 10.000, kan sayur sop misalnya sama tahu atau sama bakso. Terus di sini ada protein nabati plus hewani, harus di mix. Karena kalau semuanya hewani itu bisa ngabisin budget 70.000 sendirian setelah Bun survei. Taruhlah misalnya 25.000.
snack atau cemilan 10.000, bumbu-bumbu atau pelengkap 15.000 rupiah. Nah, protein nabati plus hewani ini selang-seling dimasak gitu ya, selang-seling gitu. Jadi jangan nabati terus atau hewani terus. Nah, masak satu lauk juga bisa untuk menghemat. Ini adalah hitungan real Bun Ai gitu ya, 65 ribuan per hari untuk makan aja. Tapi nyatanya hitungan ini kadang nggak bisa kepake sama orang-orang yang ternyata dengan gaji 1,5 juta cukup anaknya dua. Dengan teman Bun Ai sendiri 150 sampai 200 ribu untuk makan 1 minggu cukup. Jadi kalau ngomongin biaya yang real itu susah banget sih jujur ngomongnya. Kalau Bun Ai pribadi ya kalau hitung-hitungan ya mungkin sekitar 65 ribuan ya untuk biaya makan atau 50 ribu lah per hari untuk biaya makan tergantung anggota keluarganya. Jadi kalau untuk 1 bulan mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah untuk makan aja. Jangan insecure teman-teman. Banyak banget yang gajinya di bawah ini tapi nyatanya bisa mengcover biaya listrik, pulsa, sekolah anak dan sebagainya. Karena memang Allah tuh udah nyiptain kita adaptif ya. Nah, kira-kira kalau di daerah teman-teman biaya makan itu berapa sih sebulan? Boleh dong sharing di kolom komentar. Nah, buat kamu yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Buat kamu-kamu yang selalu setia di channel keluarga Bun Ai Lope Lope Forever, semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua ya. Kira-kira kita mau bahas apa lagi? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Doain Bun Ai sehat terus ya, karena Juni, Juli, Agustus ini lagi disuruh istirahat banyak kayaknya sama Allah. Oke teman-teman, jadi ini adalah hitungan Bun Ai ya yang memang Bun Ai survei dari sekelilingnya Bun Ai. Tapi sekali lagi banyak banget juga yang dengan income di bawah ini masih bisa baik-baik saja. Jadi tetap semangat, jangan insecure, ayo kita mulai cintai budgeting kita sendiri, kita kenali diri sehingga kita jauh-jauh lebih bahagia lagi. Oke, jadi ini aja bisa Bun Ai sampaikan di hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.